pembuatan sebuah undang-undang. Saya menambahkan saja, terima kasih ini kawan-kawan dari PGRI, dari IGI, dari Forum PLKP, dari Poros Pelajar, ya, semua yang hadir. Kami makin banyak yang protes, makin senang. Karena saya perlu jelaskan dulu, kami di Komisi 10 sebetulnya berencana ini kita kerjakan 2019-2020. Lalu kemudian kami berhitung, ini undang-undang Babon tidak mungkin bisa selesai dalam 2 tahun. Sementara tahun 2023 ini tahun pemilu. Maka oleh karena itu kami mengatakan, pemerintah harusnya ini menjadi usulan pemerintah baru ke DPR. Jadi bukan dari usulan DPR dulu. Nah, kami memberikan kesempatan pemerintah untuk membuat naskah akademik dan melakukan komunikasi dengan stakeholder. Tapi kemudian kami berpikir, kalau kita langsung ingin merubah undang-undang yang induknya dengan, kita belum berbicara yang omnibus sekarang ini ya, tapi undang-undang Sisdiknas, maka perlu ada roadmap, peta jalan. Maka kami mengusulkan pada pemerintah, bikin dulu peta jalan pendidikannya. Karena dengan peta jalan pendidikan kita akan mulai berbicara 10 tahun, 20 tahun ke depan, pendidikan akan seperti apa? Bagaimana konsep guru, konsep pelajar, konsep PAUD, yang sekarang ini kan PAUD TK-nya dipaksakan calistung. Sehingga akhirnya begitu masuk SD itu dia harus sudah bisa calistung. Padahal mestinya itu golden period, mereka bermain dulu ya untuk motorik, sensoriknya. Jadi banyak hal lain yang harus kita diskusikan. Seperti Pak Fikri bilang, ini harus duduk dulu bersama-sama, jelasin dulu mau kemana kita. Sumber daya manusia unggulnya seperti apa? Mau sumber daya manusia unggul yang terpresur atau sumber daya manusia unggul yang liberty tadi, ya kan? Nah mungkin, ini pemikiran saya saja nih, pemerintah kalau berbicara soal peta jalan pendidikan, keburu berganti pemerintahannya, karena tinggal waktu 1 tahun lagi. Oleh karena itu, akhirnya beredarlah draft yang masuk kepada kawan-kawan di Balik. Kita nggak ada yang tahu di sini. Pak Johar nggak tahu, saya tidak tahu, Pak Fikri tidak tahu, semua tidak tahu. Kalau masuknya melalui WA, kami anggap itu bukan informasi. Itu adalah kami mengatakan wacana. Kalau ada surat resmi dari Kemendikbud terkait dengan draft naskah akademik, baru kita bahas. Jadi kawan-kawan PGRI, IGI, Forum PLKP, saya pikir ini jangan terlalu gampang kena prank. Ya. Karena kami belum masuk. Kawan-kawan di Balik pun juga tadi mengatakan bahwa di Balik juga belum jadi skala prioritas. Ya, ini just testing the water. Kami mendengar semua masukan dan kami harapkan langsung saja straight to the point. Jika masuk ke Komisi 10, maka kami akan minta ini ditunda dulu 1 tahun sampai menunggu komunikasi dengan stakeholder selesai. Dan setuju nggak gitu kira-kira? Ya. Jadi pemerintah harus duduk dulu dengan PGRI, dengan IGI, dengan Forum PLKP, dengan Poros Pelajar dan lain-lain, bahas sampai total dulu, baru setelah kemudian kesepakatan dengan stakeholder pendidikan selesai, baru masuk ke Komisi 10. Tidak, akhirnya yang dibenturkan adalah Komisi 10 dengan stakeholder pendidikan. Ini kawan-kawan Poros Pelajar ini kemarin demo di depan, dan kebetulan kawan-kawan dari PPI kan minta masuk, dia bilang oke, segera masuk karena kami sedang memimpin rapat. Pak Ketua kebetulan Pak Fikri berkesempatan hadir. Kita di sini sangat terbuka, jadi jangan dikatakan belum diundang. Kita juga nggak pernah undang, kecuali ada isu baru kita undang. Tapi justru dengan kawan-kawan melakukan lobby, demo apapun juga bentuknya, ini menandakan bahwa rakyat resah. Kalau rakyat resah, maka DPR juga harus membuat sikap. Dan saya sarankan mengepil kepada pimpinan dan anggota, mungkin dalam kesimpulan ini kita buat satu kesimpulan, meminta pemerintah untuk menunda rencana Undang-Undang Sisdiknas sampai 1 tahun dan diberikan waktu untuk melakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder. Kalau kawan-kawan setuju ini nanti kita akan masukkan dalam kesimpulan. Ya, itu bukan berarti kita menolak ya. Kenapa? Karena memang revisi penting. Sudah 20 tahun. Industri 4.0, Society 5.0 ini sudah terbuka lebar. Kita berbicara tentang tadi kan bagaimana drone, otomatisasi, robotisasi itu benar, ya. Tapi kita tidak menolak,
Tapi kita harus benar-benar duduk dengan serius. Karena ini menyangkut yang disebut sebagai bonus demografi dan generasi emas 2045. Ini bukan generasi saya lagi, generasi adik-adik ini. Mau jadi apa, mau kemana, mau ngapain? Apakah sekedar menjadi pekerja, apakah sekedar menjadi buruh, atau sekedar nenteng-nenteng ijazah nyari lapangan pekerjaan, atau menjadi seorang entrepreneur, atau menjadi seorang pemberi kerja. Jadi ini harus kita fokuskan bersama-sama. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin supaya rapat ini benar-benar memberikan satu hasil, paling tidak Komisi 10 bisa mendorong agar kita memiliki satu kesepakatan bersama untuk menunda. Ya, kiranya itu Pak Fikri.